cerita bapakmu ya. Dan iki dene bapakmu tek arene ya wis terus ngene. Tapi nek kurang genah ya kula yugane Mbah Padha. Wis omong. Anu griyane ngene Mbah Padha 1000. Andil liburan, dalan embung. Ana nopo kok lagi golek nopo? Ah, jenenge. Cambanaran jenenge sapa? Kak, kamu jenenge sapa? Cambanaran lho jenenge sapa? Lah kancamu sing Banaran. Banaran ki jenenge sapa? Sing rencang kulon pun ikut, tapi sing menurut sing ajeng menurut sak kulon pun namanya nek boten salah Udin. Udin. Nggih. Harus Omahe ndi Udin ki? nggih natah. Banaran sing ndi? Pak, tahu nek rencang kulon. Oh, berarti ora kenal tenanan ya karo bocah iki. Boten kula kenale Riko rencang kula niku mawon. Riko ki apa pacarmu? Boten rencang kula. Kancamu. Nggih. Sok nek dicak. Warga di Desa Baleasri dan Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, di awal bulan suci Ramadan diramaikan perbincangan adanya dugaan kasus pencabulan. Dilakukan 3 pelaku kepada gadis di bawah umur baru duduk di kelas 2 SMK, di mana seorang gadis belia berinisial AN diduga menjadi korban pencabulan oleh 3 pelaku yang masih satu desa di areal Embung Baleasri usai korban dicekoki miras. Berdasarkan data dihimpun di lapangan dari warga di areal Embung Desa Baleasri, ketiga pelaku bernama Febri, Jamludin, dan Riko, ketiganya warga desa Selotinatah yang kabur usai memaksa memberi minuman keras ke korban. Usai itu diduga mencabuli korban di areal Embung Desa Baleasri yang kini ramai menjadi perbincangan warga. Peristiwa dugaan kasus pencabulan penganiayaan di mana pelaku membungkam mulut korban dibenarkan Heru Santosa, perangkat desa Selotinatah, pasca ia mendapat kabar dari warga areal Embung. Yang menyelamatkan korban, ia meminta kepada pelaku untuk bertanggung jawab atau diselesaikan secara kekeluargaan maupun di meja hukum. Heru Santosa saat ini pihak desa telah memanggil pihak keluarga korban dan ketiga pelaku untuk mencari solusi terbaik. Sebab kasus dugaan pencabulan melibatkan anak di bawah umur tak harus menunggu pelaporan pihak keluarga. Siapapun pelapor berhak melakukan pelaporan untuk melindungi korban, nasib korban agar tak putus sekolah. Awalnya itu warga kami bernama Bapak Sukimon itu mempunyai anak bernama Anin dia. Nah itu sekitar jam 11 lebih pada hari Sabtu malam ya, jam 11 lebih itu mungkin dijemput temannya dibawa main ke alun-alun. Setelah dari alun-alun itu antar pulang, tapi ketika sampai di perempatan Gandon waktu itu Mbak Anin itu bersama Mas Riko waktu sampai perempatan Gandon itu bensin habis, akhirnya Mbak Anin dititipkan ke Mas Jamaluddin. Setelah bersama Mas Jamaluddin, Mbak Anin diarahkan atau dibawa tidak semestinya atau tidak ke arah pulang ke rumah, tapi dibawa ke Embung Duit Sewu. Nah pada waktu di tengah perjalanan sebenarnya Mbak Anin sudah bertanya, loh kenapa saya kok dibawa ke sini, rumah saya nggak sini. Tapi dengan alasan kata Mbak Anin, Mas Jamaluddin berkata sebentar saya mau menghubungi teman saya atau saya mau telepon teman saya. Akhirnya Mbak Anin ikut saja karena pada saat itu sudah malam hari dan tidak ada kendaraan lain atau teman yang lain. Setelah sampai di lokasi Embung Duit Sewu, setelah saya konfirmasi Mbak Anin, kata Mbak Anin, Mas Jamaluddin mencoba untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Pertama, nggak mengarah ke pemerkosaan, tapi tidak senonoh. Akhirnya setelah melakukan perbuatan itu, Mas Jamaluddin itu melakukan perbuatan yang lebih parah lagi dengan cara memelorotkan bajunya yang bagian bawah. Setelah itu ya, tapi belum sampai lepas. Akhirnya karena apa? Karena Mbak Anin sudah teriak minta tolong di area itu karena juga posisi sudah malam.
tidak ada teman sama sekali. Sama Mas Jamaluddin sampai dibekap mulutnya. Konfirmasi yang saya terima dari Mbak Anin. Setelah dibekap mulutnya, mungkin karena Mbak Anin masih bisa berteriak karena dengan rasa takut atau khawatir dengan keselamatannya, akhirnya si Jamaluddin itu merasa ketakutan, akhirnya menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan Mbak Anin sendirian di lokasi Empung Desewu. Dan Mbak Anin pada saat itu hanya keingat atau teringat kalau dia emang harus segera pulang. Akhirnya dia pulang. Dalam perjalanan pulang belum sampai keluar area Embung, dia dalam posisi nangis ditemukan oleh warga Balai Asri. Karena warga Balai Asri katanya mendengar suara anak menangis, setelah keluar kok ada anak perempuan menangis. Setelah dikonfirmasi dari warga Balai Asri, ternyata terjadilah kejadian yang seperti pertama saya ceritakan tadi. Itu pelakunya berapa orang? Pelakunya untuk pas malam itu bermain atau diajak main ke alun-alun itu sebenarnya bersama temannya yang bernama Riko, bersama Jamaluddin dan Anin, nggak tahu ya yang satunya kalau tadi ada yang bernama Febri. Tapi waktu di Empung Desewu itu hanya satu orang bernama Jamaluddin. Mas, kalau upaya tindakan dari desa apa sih Mas dengan? Nah, ini untuk dari desa kita mau klarifikasi kejadian sebenarnya seperti apa, kita mau pertemukan kedua belah pihak atau ketiga teman-temannya itu dengan Mbak Anin. Sebenarnya seperti apa kejadiannya kok sampai seperti itu kejadian itu bisa terjadi. Mas, kalau yang terakhir Mbak Anin itu saat ini sekolah nggak Mas? Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.